Shalom Bapak Ibu semua, mari hari ini sebelum kita mulai KPA online, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur, kami kembali bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan mau bertumbuh, berbuat, dan berbuat tetap dalam kehidupan kami. Karena Tuhan persiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami. Dan biarlah kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan kami akan menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini firman Tuhan akan bicara tentang perkataan yang mengubah hidup. Dalam Amsal 18 ayat 21 bicara, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan menemakkan buahnya. KPA online hari ini akan bicara tentang perkataan yang mengubah hidup. Hal yang sederhana akan tetapi mayoritas kita mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk terkait perkataan. Di sisi pengalaman yang baik, tentu ketika kita mendengarkan perkataan yang menenangkan, menghibur, memuji, memberikan solusi ketika kita sedang ada masalah, itu akan membuat kita semakin kuat dan menjadi lebih kuat lagi ketika mendengar perkataan tersebut. Di sisi lain, pengalaman buruk kita mungkin ada ketika kita mendengar kalimat-kalimat hujatan, cacian makian, sindiran, kritik yang kasar, atau apapun yang makian, sangat menyedihkan tentunya. Apalagi jika kita mendengar kalimat-kalimat negatif saat kita sedang berusaha atau berjuang untuk mencapai sesuatu. Orang lain mendeskripsikan sendiri, mereka menyimpulkan sesuatu dan itu terkesan menjadi sesuatu yang fitnah bagi kita. Tentu sangat menyedihkan hati kita. Dari dua pengalaman tersebut kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya sebenarnya kalimat-kalimat yang diucapkan, yang didengarkan orang. Apalagi itu kalimat yang keluar dari kita, jangan sampai kalimat yang kita keluarkan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Seharusnya kalimat yang kita keluarkan harusnya menjadi satu penguat. Salah satu cerita firman Tuhan yang menarik tentang bagaimana perkataan itu sangat mempengaruhi adalah bagaimana tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Dalam kitab Kejadian pasal 2 dan 3 bicara menceritakan tentang manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa tahu tentang buah yang dilarang oleh Allah. Dan Tuhan sudah kasih tahu bahwa buah itu kalau dimakan kamu akan mati. Tapi perkataan ular itu adalah perkataan yang luar biasa. Dia mampu menggoyahkan satu hal yang selalu ada dan selalu dituruti oleh Adam dan Hawa. Simple, perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah bagaimana Adam dan Hawa itu mengelola Taman Eden. Tapi yang uniknya hanya ada satu kata larangan, yaitu apa? Untuk buah itu. Tapi ular mampu dengan perkataannya membuat Hawa kemudian mengambil itu. Dan godaan iblis itu menjadi satu argumen yang masuk akal bagi Hawa. Sehingga ketika Hawa melihat tuh apa yang disampaikan, mendengar apa yang disampaikan ular tersebut, itu merubah persepsi mereka dan cara mereka melihat dari buah tersebut yang sebelumnya sebagai buah yang terlarang. Dan di sana digambarkan bahwa di Kejadian 3 ayat 6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Persepsi awal Adam dan Hawa tentang buah terlarang adalah buah yang jahat karena bisa mendatangkan kematian. Namun kemudian berubah menjadi buah yang menarik ketika buah tersebut dikemas dengan baik dalam perkataan ular sebagai buah yang mendatangkan kemampuan menjadi seperti Allah. Dahsyat sekali perkataan itu. Dan karena perkataan itulah kemudian manusia jatuh dalam dosa, dan dosa tersebut membuat manusia keluar dari Taman Eden, merasakan penderitaan dalam kehidupan dan mengalami kematian yang seperti Allah katakan. Efek dari perkataan ular tersebut menjadi efek bola salju yang sangat merusak dan mematikan. Ada satu efek namanya efek snowball effect. Snowball effect itu adalah efek bola salju, di mana efek bola salju itu untuk menggambarkan bahwa hal yang kecil kemudian bergulung-gulung seperti bola salju yang turun dari ketinggian menjadi satu bola salju yang besar ketika dia mulai menghancurkan semua tempat di bawahnya. Itu namanya efek bola salju. Tindakan Hawa yang tidak mampu untuk memikirkan tentang larangan Allah
dan hanya menuruti perkataan iblis itu, terlena dengan perkataan iblis, membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, ketika kita melihat bahwa perkataan itu sangat besar efeknya, sehingga Tuhan tahu ketika Tuhan menghancurkan menara Babel, yang Tuhan lakukan kemudian adalah Tuhan memisahkan bahasa-bahasa mereka. Tuhan membuat orang Babel itu tidak lagi satu bahasa. Yang kemudian terjadi adalah ketika mereka tidak lagi satu bahasa, mereka tidak lagi mampu berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi dengan baik. Dan perkataan mereka tidak lagi dimengerti, sehingga kemudian mereka memutuskan untuk berpisah. Luar biasa efek dari perkataan tersebut. Dalam Yakobus 3 ayat 1-12, perikop itu diberikan judul dosa karena lidah. Di pasal tersebut keras disampaikan bagaimana kita seharusnya berhati-hati dan mampu mengelola perkataan yang baik. Lidah atau perkataan kita digambarkan seperti sebuah kemudi yang meski berukuran kecil namun dapat menggerakkan kapal bahkan saat melewati angin keras sekalipun. Di ayat 6 dikatakan, lidah pun digambarkan sebagai api yang dapat membakar hutan yang besar. Demikian gambaran dari penulis kitab Yakobus tentang bagaimana perkataan itu merupakan sesuatu yang sederhana, kecil di dalam pandangan kita, simpel di hadapan kita, namun dapat mengakibatkan efek yang luar biasa. Snowball effect tadi. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati mengelola perkataan kita. Amsal 18 ayat 21 mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati kita digambarkan Amsal dan dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Orang yang suka sekali berbicara yang terlalu banyak, berbicara yang tidak penting, sia-sia, yang digambarkan menggemakannya, terlalu banyak bicara yang nggak perlu, itu akan memakan buahnya, memakan efek dari apa yang dia bicarakan. Mereka yang suka sekali berbicara atau mereka yang mendapat panggung untuk berbicara, perlu untuk memikirkan perkataan mereka sebelum perkataan tersebut terucap. Apalagi kalau kita seorang yang mendapatkan pelayanan. Tugas pelayanan kita di mimbar perlu hati-hati dalam bicara. Tugas pelayanan kita di PKB perlu hati-hati dalam bicara. Nggak boleh sembarangan bicara. Pikirkan kalau kamu mau bicara dengan siapa. Oh, saya mau bicara sama anak istri saya. Pikirkan perasaan mereka. Mereka manusia, bukan pisau belati. Orang yang kita ajak bicara, tidak ada yang namanya di dalam kekristenan, oh dia levelnya di bawahmu, tidak ada. Semua sama levelnya. Kita harus menghargai. Karena perkataan yang telah terucap itu tidak mudah ditarik maupun dikoreksi. Jadi jika sudah terlanjur menyakiti, maka akan sulit menyembuhkannya. Nah, ini yang sering terjadi. Kita dengan mudah mengatakan sesuatu yang keras, nyelekit, dengan alasan mungkin, aduh sorry ya, mood saya lagi buruk. Waktunya lagi nggak tepat sih. Saya lagi terbawa situasi yang emosional nih. Atau kita bilang, aduh saya lagi capek, lelah, buru-buru. Atau kita bilang, lah kamu juga ngomongnya nggak enak gitu. Tapi terjadi setelah itu pertengkaran. Apakah alasan kita bisa diterima? Tidak bisa. Selisih paham dan suasana menjadi panas kemudian. Semua itu membuat apa yang kita bangun itu akan langsung hancur. Kita bangun hubungan yang baik, yang sulit dibangun lagi. Dan itu akan menjadi bangunan yang sulit lagi untuk diperbaiki. Kenapa? Karena perkataan. Banyak kerjasama, perusahaan, apapun bubar. Bukan karena perkataannya, bukan karena satu hal yang besar, tapi karena perkataan-perkataan yang muncul menjadi perkataan-perkataan yang tidak pada tempatnya. Sebagai seorang Kristen, wajib untuk membangun perkataan yang baik. Yakobus 3 ayat 9-10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi perkataan yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan siapa kita. Maka kita perlu mengolah perkataan kita sesuai dengan siapa diri kita. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, selesai berdoa terus memaki-maki orang, doamu itu yang menjadi pertanyaan apakah Tuhan bisa menerima atau tidak. Karena apa? Seharusnya mulut yang kita gunakan untuk sesuatu yang suci, tidak boleh digunakan untuk hal yang kotor.
Seperti Bapak Ibu tidak menggunakan tangan kirinya untuk makan. Kenapa? Karena kita tahu gunanya tangan kiri untuk apa kalau kita ke belakang. Bapak Ibu juga tidak akan menaruh sendoknya di tempat sampah. Karena kita tahu sendok itu kemudian kalau kita pakai lagi, kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam mulut, bukan tempat sampah. Demikian pula mulut kita. Kita tahu mulut kita digunakan untuk memuji nama Tuhan. Karena itu jangan sampai ada perkataan kotor di mulut kita. Perkataan yang keluar harus mencerminkan diri kita. Kalau kita adalah anak Allah, perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Dahulu pendidikan tinggi itu digambarkan sebagai kunci utama untuk orang bisa berkata-kata yang memiliki isi dan penyampaian yang baik. Namun di era kebebasan sekarang yang kebablasan ini, berbicara yang kebablasan itu sering kali diucapkan oleh orang-orang yang mengatakan dia akademisi, pendidikan tinggi. Mereka memprovokasi dan mengemas kebohongan demi memuaskan nafsu orang-orang yang membenci, memuaskan nafsu politik, kebencian. Dan jujur saja ironisnya, salah satu pakar yang terkenal dalam memaki dan memprovokasi itu orang Kristen. Sedih kan? Karena itu perkataan yang baik wajib diucapkan dan menjadi cara kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Agar kemudian perkataan tersebut menjadi perkataan yang mengubah hidup. Menjadi hidup yang lebih baik setelah mendengar perkataan kita. Itu hal yang luar biasa. Bagaimana agar perkataan yang keluar menjadi perkataan yang mengubah hidup? 1. Perkataan kita yang keluar adalah perkataan yang keluar dari hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yakobus 3:13 mengatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Perbuatan kita dalam hal ini adalah perkataan kita seharusnya dikendalikan oleh hikmat yang lahir dari apa? Kelemah lembutan. Bukan hikmat yang lahir dari kebencian, bukan hikmat yang lahir dari kekerasnya hidup. Tapi dimulai dari hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Mengapa kita lemah lembut? Karena kita tahu lemah lembut itu adalah salah satu sifat Allah. Kelemah lembutan tidak akan meninggalkan ketegasan. Kelemah lembutan tidak akan meninggalkan bekas penyimpangan. Karena dalam kelemah lembutan ada kekuatan. Karena itu Bapak Ibu, kita mengucapkan hal-hal yang baik. Itu muncul dari hikmat kita. Hikmat kita munculnya dari mana? Kelemah lembutan. Agar apa? Kita keluarkannya sesuatu yang baik. Hal yang kedua, perkataan kita itu harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Matius 12 ayat 37 berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perkataan kita merupakan cerminan dari apa yang akan terjadi kepada kita. Karena itu ketika kita mampu mengelola perkataan kita, maka kita akan dihargai dan didengarkan. Namun ketika perkataan kita penuh tipu daya, kosong, tidak berguna, dan itu membuat satu trademark bagi kita, satu gambaran orang kepada kita, oh ini kalau orang dia ngomong ini gedabrus ini. Karena apa? Karena orang itu mendengarkan sesuatu yang kosong dari perkataan kita. Mau sebagus apapun kita, sepintar apapun, tapi tidak ada kebenaran di dalamnya, sama aja orang akan melihat kita sebagai manusia yang tidak berguna. Amsal 18 ayat 20 berkata, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Mereka yang mampu mengatur ucapannya, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika mereka mengucapkan sesuatu dengan baik, mereka menjadi orang-orang yang dapat dipegang ucapannya. Orang itu akan dihargai. Orang itu akan dipercaya. Orang yang dipercaya, dia akan menduduki tempat yang terbaik. Dalam perusahaan, seorang pemimpin akan dipilih mereka-mereka yang mampu. Selain berbicara, juga menjalankan apa yang mereka bicarakan. Jadi istilahnya tidak ada namanya pemimpin hanya memerintah. Tapi dia juga menjalankan perintah yang dia ucapkan. Karena itu Bapak Ibu, hindari perkataan-perkataan yang sia-sia. Setiap ucapan kita harus dipertanggungjawabkan kelak. Demikian pula kehidupan. Kepercayaan dibangun dari perkataan yang baik dan berisi. Karena itu milikilah dua hal. Yang pertama, perkataan yang lahir dari hikmat, yang lahir dari kelemah lembutan.
Dan yang kedua adalah perkataan kita harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dua hal itu jika kita menjalankannya, kehidupan kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur kami kembali mendengarkan firman Tuhan, agar kami mampu menjaga perkataan kami, mengelola hati kami, sehingga apa yang kami ucapkan bukan perkataan yang kosong, sia-sia maupun kata-kata yang kasar, melainkan perkataan yang membangun. Hanya Tuhan, biar Engkau membentuk hati kami, pikiran kami, telinga kami, sehingga kami mampu menjadi manusia yang sempurna sama seperti Engkau sempurna, Yesus. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan yang telah ditaburkan ini, biarlah firman Tuhan ini bertumbuh, berbuah, dan berbuat tetap dalam hidup kami. Dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, sekolah kami, kesehatan kami, kedamaian dalam kerumahan tangga kami, dan Kau memberkati seluruh keluarga kami menjadi satu keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari setiap penyakit dan mara bahaya. Dan kami tutup ibadah KPA ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.